Ya, sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel saya. Oke, hari ini gue mau bahas alasan kenapa gue masih bertahan dengan Suzuki GSX-R 150 ya. Jujur sih gue masih nyaman dengan GSX-R 150 ini di era gempuran mesin spek bore up Matic ya, terutama Vario. Jadi kalau kalian sering NR ya, buat kalian yang suka NR, sekarang itu motor-motor kayak Suzuki GSX itu udah hampir punah ya. Peminatnya hampir nggak ada. Oke, buat yang mungkin belum tahu ya, jadi alasan kenapa gue masih bertahan di Suzuki GSX-R 150 ya. Ya kalau buat nyari kencang ya, kencang sesaat gitu, tanpa memperhatikan yang namanya durability. Jadi motor itu memiliki durabilitas atau durability, lebih tepatnya daya tahan ya, terhadap tekanan yang tinggi ya. Jadi satu hal yang harus kalian tahu ya, jika kalian pengen bore up motor ya, terutama spek-spek Matic, banyak banget spek goib, terutama Vario ya. Ya mungkin kalian akan dapatin spek tinggi dengan kompresi tinggi gitu, bahkan dengan ukuran seher nyampe 70 ya. Tapi kalian mungkin kurang memperhatikan ada yang namanya durability ya. Jadi kebanyakan kan motor-motor balap itu habis dipakai balap itu pasti langsung dibongkar ya, karena buat nge-refresh mesin biar mesin itu tetap tetap kenceng gitu. Cuma kan kalau kita bukan seorang mekanik, kita hanya pengguna gitu, bukan seorang mekanik yang nggak tahu mesin ya kan, yang nggak bisa bongkar mesin. Yang jelas kan itu akan merogoh kocek ya. Air cuy, ini nyipet ini. Jadi nggak mungkin banget buat kalian bongkar mesin tiap hari ya kan, setiap habis dipakai NR, habis dipakai riding gitu. Karena kan pasti budget juga ya kan. Ditambah lagi biaya servis kalau udah bore up itu ya 2 kali lipat lah, bahkan bisa lebih ya kan. Ya balik lagi ke Suzuki GSX-R 150. Jadi dengan servis standar gitu, dengan servis standar pabrikan, masih bisa servis di dealernya, masih dapat garansi gitu. Suzuki GSX-R 150 ini bisa buat seenggaknya nggak ketinggalan jauh lah, bahkan bisa ngejar spek-spek yang dibilang goib ya kan, spek-spek Vario gitu. Emang sih kalau kopling nggak bisa dibandingin dengan Matic ya. Tapi buat kalian yang low budget ya, yang sayang budget, ya gue rasa mendingan beli GSX dengan harga-harga 15 jutaan atau spek second gitu. Motor-motor second dengan low kilometer kalian bisa dapetin di harga ya 15 jutaan lah. Kalau emang yang kalian cari itu kecepatan ya, atau ya kencengnya gitu, kalian nyari kencengnya gitu. Yang jelas biaya servisnya lebih murah ya kan. Karena Suzuki GSX 150 sendiri dibekali dengan performa tinggi ya, atau high performance, yang kalian itu bisa dapetin top speed mencapai 150 dengan spek standar, ECU standar, kompresi bawaan dealer yang standarnya udah lumayan tinggi ya, 11,5, dengan ukuran piston atau diameter piston itu 62. Ya kalau dibandingkan dengan CBR yang sama-sama spek mesinnya itu atau konfigurasi mesinnya itu dewasa ya, tapi kan kalau CBR itu lebih ke fun to ride ya, jadi dia emang gak dibekali dengan high performance atau motor dengan performa mesin tinggi ya kan. Jadi kalau buat mencapai top speed 150 sangat mustahil. Padahal secara konfigurasi mesin itu hampir sama ya, hanya sedikit berbeda gitu. Jadi alasan kenapa Suzuki GSX-R 150 ini masih layak ya diburu,
layak buat dibeli gitu di tahun 2022. Ya karena salah satunya ya kalau buat yang nyari kenceng terus nyari spek tinggi ya kan, yang nyari top speed mencapai 150 dengan mesin standar ya cuman Suzuki GSX-R 150 gitu. Oke, tapi buat anak muda emang lebih ke gengsi ya. Gengsi, teman-temannya udah pada pakai Vario bore up semua gitu. Pasti akan ikut berpaling gitu. Yang jelas dari segi kenyamanan ya kalau Suzuki kurang nyaman ya dipakai buat harian gitu. Jadi durability atau durabilitas ya, ketahanan mesin itu sangat penting ya buat kalian yang low budget gitu, yang asal bore up itu kalian ya kalian harus menyiapkan uang gitu, harus menyiapkan tabungan yang banyak buat refresh mesin ya, karena kalau setiap kali kalian habis pakai buat NR, kalian pakai buat speeding gitu, buat adu mekanik, kalian juga harus ya siap-siap bongkar mesin ya kan, kegagalan mesinnya itu pasti ada gitu. Jadi mungkin buat kalian yang low budget ya sama kayak gue, ya pilihannya mungkin Suzuki ya kan, kalian bisa buat adu dengan spek-spek goib gitu, ya seenggak-enggaknya ngimbangin lah. Padahal sebenarnya motor-motor Matic kelas 150 itu bisa aja loh dibikin kenceng ya dari dealernya gitu. Mereka bisa aja dibikin kenceng gitu, bisa mencapai top speed taruhlah 140 lah, bisa aja gitu. Tapi pertanyaannya kenapa ya kok nggak dibikin seperti itu gitu, nggak dibikin kenceng larinya gitu. Pertama ada faktor keselamatan ya, karena kan motor ini dipakai buat harian gitu, dipakai buat anak muda, orang tua gitu. Jadi kalau misalkan motor ini dibikin kenceng, itu dari segi keselamatan juga bahaya gitu, bahaya buat pengendaranya ya. Kalau dia itu belum begitu mahir mengendalikan motor dengan kecepatan tinggi gitu. Terus juga nomor 2 juga ketahanan mesin itu sendiri ya. Mesin dengan spek tinggi, kecepatan tinggi pasti akan membutuhkan ketahanan mesin yang tinggi. Salah satunya kalau misalkan motor itu larinya kenceng ya, kompresinya tinggi, suhu mesin juga akan cepat naik gitu. Dan di situ berarti membutuhkan radiator yang tinggi pula gitu, dengan kapasitas radiator yang gede. Terus cara hitung-hitungan bisnisnya ya, dealer juga nggak mau lah dia mengeluarkan budget lebih gitu buat apa sih namanya, memenuhi keinginan konsumen ya. Karena semakin tinggi speknya, semakin kenceng larinya ya juga semakin dibutuhkan mesin pendingin yang lebih besar ya, atau radiator yang besar pula gitu. Tapi masih ketemu GSX cuy, ternyata masih ada yang pakai GSX cuy. Banyak kasus juga ya motor-motor bore up gitu dengan radiator yang ya ukuran standar gitu, dia pasti juga akan overheat gitu, apalagi kalau habis dipakai speeding. Harus didinginin dulu ya mesinnya ya. Ya buat ngatasin suhu mesin yang tinggi juga berarti harus upgrade dong ukuran radiatornya atau kapasitas radiatornya. Ditambah juga konsumsi olinya ya, bukan bahan bakar juga, bukan bahan bakar yang boros, tapi oli juga.
perlu diperhatikan juga gitu. Karena kan kalau Matic ya kapasitasnya nggak nyampe 1 liter cuy, paling sekitar 800 lah. Berarti kan tingkat apa sih namanya overheat itu tinggi juga gitu. Makanya kalau motor-motor bore up biarpun spek harian gitu, itu juga ada batas maksimal jarak tempuh ya. Harus istirahat dulu gitu buat dinginin mesin. Karena kalau salah-salah juga pasti jebol ya kan. Dia harus punya pengukur suhu ya, pengukur temperatur suhu mesinnya yang jelas harus aktual, karena kalau enggak ya bisa jebol mesinnya gitu. Kalau dipaksa dipacu buat balap gitu, buat terutama buat kalian yang suka NR ya. Oke, jadi salah satu kelebihan dari Suzuki itu motor ini biarpun dipakai jauh ya, riding jauh gitu, antar provinsi gitu, gue udah sekali 2 kali ya mudik pakai Suzuki GSX-R 150. Nggak ada masalah ya dengan suhu mesin. Jadi kapasitas radiatornya lumayan gede ya, Suzuki itu GSX itu lumayan gede buat mendinginkan mesin gitu, atau maksimal lah. Jadi nggak takut overheat ya. Bahkan sering gue pakai buat di kemacetan gitu. Suhu mesinnya panas sih, kalau dibilang panas banget gitu, tapi kapasitas radiatornya masih memadai ya kan buat mendinginkan mesin gitu, nggak sampai overheat ya. Gila, BMW lewat, BMW lewat, ada mobil lewat. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. See you next time, see you next video, bye bye. Lanjut ini nyore ya.